masalah napa-napaan ini. Kenapa ini saya ceritakan saat ngaji ini? Memang saya sengaja biar orang itu tidak silau dengan bahasa kasta. Kowe iso parek pangeran banget lewat jalur kaya Uwais Al-Qarni. Meskipun kita ya iso parek pangeran banget lewat jalur kaya Umar bin Khattab. Tapi dengan sedikit keangkuhan kita yang kita semai, maka kita hanya bayang wong soleh itu nak jadi presiden, jadi wakil presiden. Ke sekali sodakoh BLT sa Indonesia kesodakohan kabeh. Padahal mau bagi tok rawae. Paham ya? Artinya dengan ingat cerita-cerita kayak ini kita ini so pede urip. Gusti kula ora iso dadi kiai gedhe iso kaya Uwais Al-Qarni. Kula ora dadi wong terkenal iso parek jenengan kaya Rabi'ah Adawiyah. Lah yang jadi bupati, gubernur, presiden, pengurus PBNU, PP Muhammadiyah juga cara berpikir gitu. Benar saya secara struktural kasanya tinggi, instruksi saya lebih meluas. Tapi kan tidak jaminan saya lebih afdol ketimbang orang yang kayak Uwais Al-Qarni, yang kayak Rabi'ah Adawiyah. Dengan demikian terjadi keseimbangan antara orang yang besar tidak sok paling soleh, paling penting, dan yang kecil bukan terus dempes malah hasut malah drengki. Wis kere drengki hasut. Akhirnya sing kere di dosa hasut drengki, sing gede di dosa sombong. Menang setan. Setan menang total. Sing gede iso digodha liwat sombong angkuh, sing cilik iso digodha liwat drengki mbek putus asa. Harusnya dengan cerita-cerita kayak gini peluang kita untuk jadi orang soleh itu mudah sekali. Kulo sering cerita tentang bojo kulo, Dek, umpama suatu saat masyarakat itu gak seneng aku, salah paham mbek aku, nanti aku ditinggal, aku ora susah. Umpama bener senengku saiki 10, terus krungu kabar jamaahku Bojonegoro bubar, wong sing seneng aku bubar, iku senengku nganti saiki ya ora kurang sitok ya tetep 10. Mergo bubare wong, bubare makhluk, iku ora tau penting. Kecuali pangeran bubar ra sida dadi pangeran. Lha iku lagi napa susah. Wah, anggere sing bubar dicek makhluk-makhluk itu aku ora ngarah. Kita harus melatih diri begitu. Dan itu saya latih betul. Secara fisik juga saya latih. Kalau kan saya sering lunga piyambak. Roh rasane umbal, roh rasane ngurus barang sendiri. Anak saya tak jak sendiri, roh rasane ngrumat anak sendiri. Kita harus melatih, andaikan kita hidup sendiri. Dengan demikian kita terlatih menjadi Abdullah, bukan Abdul fasilitas. Mergo nek wis biasa sugih misale tas ono sing gawakno dhewe. Ngamuk wong perkara ora mbukakno pintu. Saking kulinane biasa ora sing mbukakno pintu. Ana kiai ngamuk santri perkara sandale rung ditoto. Akhire kulino barang sepele dadi barang gede. Akhirnya kita budaknya nafsu. Kita emosi ora krana hak Allah dilanggar tapi krana hak kita dilanggar. Harusnya sebagai ulama kan hanya tersinggung kalau hak Allah telah terlanggar. Tapi kita tersinggung karena hak kita. Misalnya sandal ora ditaati juga. Makanya kita harus melatih diri. Andaikan kita hidup sendiri, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum napa awwal. Bahwa pada akhirnya kita ketemu pangeran piyambakan, kita munajat dengan pangeran di sendiri. Jadi penting kalau aturakan, muka sekarang itu ada krisis begitu. Orang kalau pilpres menyorot semua, potensinya SBY sama JK sama Megawati. Memangnya kalau mereka soleh orang baik terus jadi presiden, negara terus baik. Negara ini bisa baik dimulai dari individu yang baik, bukan dimulai dari presiden yang baik. Nggak ada teori ono top down dari atas, nggak ada. Negara ini bisa baik dimulai dari pribadi yang baik. Kalau pribadi itu tidak baik, buat presiden apik sundul langit itu nggak ada pengaruhnya. Allah gak ada filosofi dalam hal ini untuk melawan setan. Ini tingginya ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla napa idza tadaitu. Hei wong-wong sing iman, alaikum anfusakum, sing penting awam dhewe atur, jaga. La yadurrukum man dhalla idza tadaitu. Wong liya sesat kabeh ora ana kowe dhewe untuk hidayah. Itu kelas-kelasan nggih. Ada kelas tawakal, kelas ekonomi, ada kelas macam-macam. Misalnya ngeten, cara hidup saya sehat, maksudnya cara memanage ekonomi saya sehat, cara ngatur keluarga saya sehat, cara kerja saya sehat. Iku umpama bupati ini koruptor kaya apa, umpama bupati ini fasik, itu tidak ada pengaruhnya, karena sehat, pola hidup saya sehat. Tapi kalau dibalik, bupatiku soleh, korupsi, adil, soleh, tapi kan ngurusi wong sak Rembang.
Ketika saya pola hidupnya tidak sehat, harus subuh turu, buangi jagongan, ambek bojo kurang, ambek anak kurang. Buat bupati ini soleh, gue tetap nolong. Dan itu yang terjadi di Indonesia. Paham ya? Buangi do jagongan, ambek bojo kurang, sing wedok kurang, ambek sing lanang kurang. Bojo kurang teng Jawa mesti dua-duanya tuh. Sing lanang selaku 2 meter, sing wedok guru amen ngomong yang keduyu. Ini contoh, artinya kesalahan presiden, bupati, gubernur tidak ada pengaruhnya saat Anda cara pola hidup tidak sehat. Itu podo kayak wong sholat. Wong sholat itu senajan to imame ra batal. Nah aku ngentut ya tetap batal. Ora kok mau yang imame sah ya aku sah ora iso. Apa nak bupati apik terus kowe cara ngelola ekonomimu ra apik terus kowe melok ekonomimu napa? Tidak bisa. Alaikum la yadurrukum man dalla napa? Iya tadi. Lah, ini balik tengah. Lah kenapa bisa presiden, gubernur, bupati bisa jadi tolok ukur? Karena setan menyemai begitu. Wong cilik itu kan delok wong gede, sehingga ada tomak, ada hasud. Nah, lewat jalur tomak hasud ini wong cilik selawase diwatak drengki mbek tomak. Wong gede kan delok wong cilik sebagai objek. Tak tuku 20.000 ora wis kasih, tak tuku 50.000 ora wis kasih. Wong cilik ae kok. Sehingga ini ada sambung. Siki di penyakit tomak, siki di penyakit nyepelek. Coba kalau kamu kayak Uwais Al-Qarni, sing dadi pemimpin kayak Amirul Mukminin Umar, ngormati Uwais sinten? Al-Qarni. Uwais Al-Qarni sebagai prosedur bernegara ngormati Amirul Mukmin. Ini penting kalau aturakan karena sekarang tuh fenomenanya begitu. Makanya hebat sekali didikan Rasulullah, di mana Umar yang Amirul Mukminin malah dididik kon hormat dan Uwais Al-Qarni. Karena ini bisa meruntuhkan keangkuhan, meruntuhkan kebesaran. Kalau bolak-balik cerita, kalau nak seminar di Jogja cerita, sehebat-hebatnya Menko Ekonomi, sehebat-hebatnya Gubernur BI, sehebat-hebatnya SBY, itu paling banter gawe kebijakan makro. Bahwa rakyat ini bisa makan tuh karena elemen-elemen kecil yang ada interaksi sosial. Ono tonggo loro gak iso kerja, tanggane ngekeki sego sak piring, akhirnya hari itu tidak mati karena dikasih tonggo sak piring. Ono wong di puskesmas, mosok SBY sing ngeterno atau JK sing ngetero ya tanggane sing duwe tosa wis rusak. Tosa tuwa tapi kasil ngetero tanggane ndok puskesmas. Engkau sing ngutangi wong melarat kancane wong melarat iku duwe adul bebek dienggo ngutangi berobat ning puskesmas. Itu jutaan, berapa puluh juta hukum sosial yang diselesaikan pakai interaksi sosial. Justru kita jadi wong cilik bangga, kita ini lebih cepat lebih baik wong cilik itu. Mergo nak njuk tulung ora usah prosedur nganggo proposal nganggo tanda tangan. Orang kecil itu paling cepat dalam nulung tonggo. Ana tanggane rondo melarat kayak sego langsung mangan, ono tanggane loro kita terus nganggo sepeda motor langsung berangkat. Kita tidak usah tebar pesona, tidak usah lebih cepat lebih baik, kita pasti lebih cepat. Paham ya? Itu jutaan kasus di Indonesia masalah sosial yang menyelesaikan itu hukum sosial. Makanya kita jadi rata harus bangga, kita ini lebih hebat ketimbang itu semua. Buatan saya bukan mengajurkan apa-apa, ya kita nanti tetap milih presiden, milih wakil presiden, tapi jangan berlebihan berharap kalau masalah sosial bisa selesai. Masalah sosial selesai lewat kita ini. Memang harus ada struktur yang namanya negara, ada presiden, ada wakil, tapi itu hanya struktur pemerintahan negara. Tapi kalau hukum sosial kita selesai. Coba berapa juta orang bisa sekolah, tapi bayar SPP ra kelar, engko ora kelar di DO. Yang nolong juga kadang terima tukang ojek. Paham ya? Tanggane sing terima tukang ojek. Ada rondo ramang, tanggane sing terima pemulung. Dan itu jutaan kasus begitu. Orang miskin saling bisa makan lewat hukum sosial yang berjalan di antara mereka. Tapi kita kayak alat. Kita ikut-ikut berpikir secara global. Orang miskin ini karena Menkonya berpikir neoliberal, dan ini tidak paham neoliberal. Wah, wong kula sing paham ora tau ngomong ngoten. Aku kan sering ditamani tiyang ujak bakal sono neoliberal ya sing padha, sing muni kerakyatan dunyane malah triliunan. Ya ruwet to, ya kok mbok enteni piye. Paham.
Ya maksudnya nak rakyatnya di duit sak triliun memeneh kita sing ra rakyat malah wakeh. Nah ini contoh kecil ya betapa hebatnya didikan Nabi. Didikan Nabi itu begitu, menciptakan hukum sosial itu segala-galanya. Ya menciptakan hukum sosial itu apa? Segala-galanya. Sampai Quran sing sakral ngoten itu nak hukum sosial diulang-ulang. Misalnya alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'amal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Ya lu aja sentak. Teng masalah haji nggih ngoten. Wa atimul ba'isal faqir wa atimul qani awal patar. Kowe nak haji iku kudu ngekeki mangan wong sing isin ya. Wa atimul ba'isal faqir, nak orang fakir kayak mangan. Karena lewat hukum sosial yang diterapkan Quran ini itu akan jutaan masalah sosial terselesaikan. Tenggene napa jenenge surat niku malah jelas falak tahamal aqaba wa ma adraka napa mal aqaba. Napa aqaba iku raqaba au it'amun fi yaumin ngekeki mangan. Kula nu ngrasakno. Misalnya ngeten, niki sing kula alami. Karena saya kerja di kota, dapat gaji tetap, sehingga saya tidak perlu utang-utang tonggo urusan belanja. Secara hukum ekonomi hidup saya sehat, karena saya tidak perlu utang-utang untuk anak saya, untuk istri saya. Secara dan saya bisa memanage kalau pendapatan saya sekian, pengeluaran maksimal sekian, saya harus sekian. Itu secara hukum ekonomi saya sehat. Tapi kamu jangan sok suci saat kamu secara hukum ekonomi sok suci sok besar. Karena banyak puluhan atau ratusan orang bisa makan karena yang sehat bukan hak ekonomi tapi hak sosial. Ana wong bar ndukar, bar nusa atau bar ngojek badi mau 20.000 butuh wis 20.000 iku diutang tanggane perkara lara iku dikekno 20.000. Iku kan pelanggaran aturan ekonomi. Tapi dia baik cara Allah. Mergo kepentingane keluarga 20.000 dikalahno diutangno tangga sing saiki lara luwih mendesak. Padahal kalau kita ngikuti ekonomi global atau ekonomi modern, tentu memanage pengeluaran dan pemasukan akan sangat modern dan itu bisa anti sosial. Mengenai kulon pengalaman kulon pribadi, kulon itu selalu punya uang untuk jatah-jatah uang yang terkenal lomo, terkenal lulung tiang. Itu mesti kulon suka di duit. Kadang kita kok, Gus kulon sedih duit agak duit. Kue ku wong rapati mulya ngerakangku, jadi wong utang kue ku wani. Nah, utang aku rapati wani, aku tak titip kue. Saking saya itu iman bahwa hukum sosial harus berjalan. Mulane kena dadi wong rapati kanggo muranu hikmah gede. Wong nak rapati kanggo rapati terhormat, wong nyileh tosam ya wani. Nggasap sepeda motor ya wani. Kowe nak dhewe jagung gedang ning Tegal nyolong ya napa? Wani. Dengan demikian kowe ngamal sosial besar-besaran. Lho niki tenan iki. Kanjeng Nabi lu wonten ajaran ngeten tenggene Kitabul Ghorsi. Tenggene Muslim, Kitabul apa? Ghorsi. Ayyuma muslimin zaro'a ghorsan fa'akalat hu insanun au bahimatun illa kanat alaihi sedekah. Illa kanat lahu sedekah. Wong nandur tanduran misale ning kene nandur gedang. Akhirnya dipangan manuk cek menusa iku dadi sedekah ndek. Kowe aja dadi wong Islam bento gedha kemis ilang rambu ikhlas no rugi. Kowe kok dadi wong Islam kok bento gedang tetep ilang kowe ra entuk ganjaran jenenge bento double. Bento napa? Lah soal sing nyolong tetep haram hukumnya sing ya Allah. Tapi kowe ora perlu melok kelangan ganjaran gedang kemis ilang ora entuk napa? Ganjaran. Kula baleni malih. Itu masalah hukum sosial. Sing kula alami nggih ngoten. Kula nu badhe umroh masuk Mekah. Iku mesti nganggo sabuk nih sabuk. Niku kula sukani dhuwit real. Karena kula mboten nyaman. Engko aku tawaf iku mesti ibadah pribadi. Iku hubunganku mbek pangeran. Tapi bagaimana hubungan sosial? Padahal jelas ning Quran wa atimul ba'isal fakir wa atimul qani awal. Kalau masuk pintu Mekah kan mesti kathah tiang-tiang Sudan, tiang Palestina, tiang-tiang sing jaluk-jaluk. Kita kasih. Supaya kita masih punya tautan hukum napa? Sosial. Di kula nganti wis nganggo pakaian ihram terus saya sang. Wong kula mau kuburan ya sang. Nek menawa ketemu wong sing harus kaya kasih tak kasih. Itu Islam. Islam itu begitu mendewakan masalah hukum sosial sampai falak tahamal aqaba wa ma adraka. Itu yang disebut tidak ada hukum
vertikal, hukum sosial semua. Fakku rokobah, memerdekakan budak. Au it'amun fi yaumin di masrubah. Yatiman dha makrobah, au miskinan dha makrobah. Terusannya juga hukum sosial. Sumakana minal ladina amanu wa amil solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil marhamah, dan saling pesan, saling mengasihi, wa tawasaw bil marhamah. Ini penting kalau aturakan bahwa kita memang hormat sama Pak SBY, sama Pak JK kita hormat, sama Presiden, sama Menteri kita hormat, sama Bupati hormat. Tapi kita harus lebih hormat sama hukum sosial yang sedang berjalan, karena itu jelas-jelas lebih cepat, bukan sekedar visi, jauh faktual, lebih cepat, lebih itu sudah terjadi, bukan akan. Kalau calon presiden mungkin baru akan, kalau di masyarakat itu sudah terjadi. Ya jajal wis, misalnya kayak ngeten iki, misalnya mobil kula rusak, misalnya terus kula ra duwe duit, itu kalau masyarakat lebih cepat mesti lebih baik. Gus kula derekno, kula sangon riyen Gus. Ora, lah aku misalnya ngenteni Pak SBY Kamar Jakarta Barat, nelpon metuki asistene ajuda, malah wis kadung mate, napa? Begitu juga tetangga kita yang miskin gak kelar mangan. Mereka tentu yang menyelamatkan orang terdekat. Paham ya? Aku saya kira di beras utangi ben aku bisa mangan diutangi, selesai. Makanya lewat ngaji ini sampai harus bangga jadi masyarakat biasa lebih, karena amal kita ini jelas-jelas lebih cepat, lebih apa? Cepat. Juga lebih baik karena langsung. Makanya lewat ngaji ini sampai nanti ngumpulnya tertarik ngomong capres sopo, cawapres sopo. Karena kita punya stok, punya kesempatan ngamal sosial yang lebih cepat, lebih. Jadi berapa juta orang yang miskin, berapa juta orang yang makannya gantung ditolong yang lain. Dan hukum saling nolong ini yang menyelesaikan jutaan masalah sosial. Gue di kakak raiso mangan ditulung adik raiso mangan ditulung kakak, ditulung pernah Pak D, pernah Pak Lek, pernah Tonggo, pernah. Itu jutaan masalah sosial yang jauh lebih cepat, lebih baik sudah terselesaikan. Coba kalau negara nganggo BLT debat kusir sik. Iku 3 wulan pisan. Apa wong kuat mangan 3 wulan pisan? Sementara lewat hukum sosial ana ponakan ra iso mangan Pak Dene ngekeki beras. Ana Pak D lara ponakane ngeteropong ning rumah sakit. Kita harus bangga. Ya mulane ngendikane Kanjeng Nabi alamate kiamat. Alamat itu rusak nek wa ijabi kulli dhirain biro. Orang bangga dengan ide-idenya. Bangga dengan ide ekonomi kerakyatan, sing sitok bangga dengan ide ekonomi liberal, sing sitok bangga dengan konsep-konsep bank-bank dunia. Itu kan hanya pendapat, itu hanya ide. Tapi kalau rakyat secara sosial sudah menyelesaikan masalah sosialnya sendiri. Paham? Sedulur ono ide-ide besar tuh rakyat sudah sering saling menolong dan menyelesaikan masalah sosial. Ono tanggane hamil pe kelahiran bojone ning Tegal, tanggane mlayu nyeluk. Sing di sepeda motor toto sangat terang yang puskesmas ana sing nyeluk bedan. Ini jauh lebih cepat, lebih baik, detik lho ini, napa? Lha kok malah ngenteni apike presiden ku kliru. Kowe dhewe iso apik kok malah ngenteni apike wong liya. Paham ya? Kamu harus bangga jadi masyarakat biasa. Lho soal kita di nafsu ya, soal kita di hadir nafsi. Nah presidennya apik ya sudah lagi jagungan wae ora usah lebokno ati omongan-omongan niku ora usah. Ya umumnya wong ngomong ngono iya tapi ya tapi sing jelas wong ngomong niku ora pakar, ora ilmuwan, ora di rumus sosial. Enggak jenis orang yang pakar napa sosial. Pakar sosial kados kula wonten niku real niku. Lho kula sering seminar Mas Len. Itu pakar-pakar sosial tuh kagum karena memang faktanya begitu. Faktanya napa? Sebab itu tenggene ilmu tafsir nate nggih kula maca diterangkan. Kenapa khitab Quran itu sering mufrad tidak jamak padahal yang disuruh semua orang. Kenapa misalnya wa amma sa'ila falatanhar, wa amma bi nikmati rabbika napa fadis. Kok tidak misalnya falatanharu, kamu kalian, kok tidak kalian? Karena sebetulnya setiap individu itu merasa kena khitab Allah dan setiap individu itu pula yang sering menyelesaikan masalah. Misalnya saya sebagai bapak itu kena khitab ngurmat anak saya akan bilang sama Allah sami'na wa ata'na. Tapi apa artinya aku kepengen ngurmat anak, misalnya pas kula tindak anak kula sakit, tentu sing ngetero teng rumah sakit santri misalnya atau tonggo. Kowe dadi bojo wajib ngurmat bojo, tapi apa artinya kepengen ngurmat?
Nah kowe pas ning pasar bojomu loro pas kene pasar tentu sing ketara juga toh. Sehingga penting ono khitab. Makanya setiap ono khitab nganggo tak khitab itu jarine tafsir ayyuhal mukhatab. Mukhatab ya siapa saja yang kebetulan kena khitab itu. Mulanya dengan bab fardhu kifayah diterangkan setiap kewajiban fardhu kifayah liman ro'ahu bagi wong sing tepaan roh kejadian itu. Paham? Ini hebatnya Islam. Jadi semua individu itu diberi mandat untuk bisa melaksanakan tugas. Kemarin setiap individu dilatih untuk menjadi subjek, menjadi pelaku. Malah gue saya jadi bodoh, para bupati soleh, presiden soleh, udah dibodoh, paham? Karena sama tak kalau apa oleh besar para presiden soleh, ya mesti kita berharap dengan presiden soleh maka banyak kesalian, kita berharap. Tapi juga sama, kita lebih berharap lagi kesalian kolektif, kesalian masyarakat bersama itu jauh kita lebih berharap. Maksudnya kesalian kolektif artinya wes ora nulung malah dimaling. Mergo nak sekali hukum sosial itu kropos, malah kropos bareng. Artinya tingkat harapan kita pada presiden baik itu sama dengan tingkat harapan kita bahkan lebih kepada sosial kolektif. Karena ini bisa menyelesaikan jutaan masalah. Misalnya pas neng pasar bojomu hamil tua, siapa yang nolong cepat ketika wis sampai kelahiran? Ditonggo sing ditusa ngetroning bidan, sing di duit ngutangi sik. Bidane dhewe karena sosial ya gelem diutang ra kudu bayar kontan. Ini 3 paket hukum sosial sing langsung menyelesaikan masalah. Coba kalau lewat negara, sapi-api negara, urus dulu kartu tanda miskin. Ngukur RT ini sawah, miskinnya butuh tanda. Paham? Delok raine wis kumur, wis tanda miskin. Oh miskin kok butuh apa? Kok potongane wong gak ketor. Artinya kalau lewat negara itu tidak mungkin lebih cepat, lebih baik. Yang mesti lebih cepat gitu tadi hukum apa? Sosial yang berjalan. Sebab itu sirine kenapa pakar-pakar tafsir, ulama tafsir angger ana khitab mau ditulis ayyuhal mukhatab. Ya siapa saja, karena siapa saja bisa kena itu. Itu hebatnya Islam. Jauh sebelum orang modern sudah punya hukum yang namanya fardhu kifayah. Fardhu kifayah itu satu kewajiban yang diterapkan liman ro'ahu bagi siapa yang sedang mengalami itu, sedang bersinggungan. Paham ya? Ini penting kalau aturakan. Ben sampean bangga jadi masyarakat biasa nopo. Kulo bangga jadi masyarakatnya. Kulo mboten ketua MUI, ora ketua NU, ora ketua Muhammadiyah, kulo bangga. Kulo ya terkenal wong saenake malah bangga. Kulo tambah murahan, tambah bangga. Karena apa itu tadi? Kulo sering teng pasar berak kulo dicegat tiyang. Gus, kulo wingi maca ayat itu gak pati paham, Gus sampean terangno. Ya cara kulo ketua MUI malah prosedur. Kadang kulo numpak tosa nak badhe teng sarang pulang. Nek ngene Pak Ben Dokter nggih umbal ketemu tiyang. Wingi ini buku sonten musarah apa mau ketemu jenengan tak tangkel. Mriki gak apa-apa, gak apa-apa. Malah nak sowan ning omah malah popong. Lah piye niku? Ya malah ngel-ngel aku to nyugoi kopi teh malah bulet. Akhirnya takok. Artinya kan lebih cepat lebih baik gitu. Begitu juga ke utang, saat cepat-cepatnya bank udah ada takok sertifikat, takok BPKB. Coba kalau utang tonggo sekali husnudzon podo cocoknya selesai, langsung cair. Paham ya? Udah tidak yang namanya hukum sosial sekali sehat tetap lebih cepat. Saat cepet-cepetnya bank jadi 15 menit itu takut BPKB, takut macam-macam. Jadi 15 menit jadi cepet. Enggak tahu orang ngerti 15 menit, orang menit cair kasih. Makanya jangan nodai ya, karena baiknya hukum sosial begini jangan nodai. Nah, mari terus utang harus disahun, itu penoda sosial. Makanya jangan nodai. Itu makanya buat nodai rusak kabeh. Paham ini penting kula aturaken. Nah, setan dengan jenis ini tidak bisa godho. Mergo sing melarat ra iso dididik kasut tomak, sing sugih ra iso dididik iku wong-wong sing cara berpikir ibadi, ngerasa setiap saat kawulane Allah. Mulane Kanjeng Nabi mboten nate disebut teng Quran kecuali nganggo bahasa napa? Ibadi. Abdi ibadi. Mulane teng Quran itu sederhana, kepen mlebu swarga niku gampang cara Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wis aku iku madhep pangeran. Ila itu menuju, ya. Ila itu menuju.
Wes aku nak kepengen mati husnul khotimah, cobalah kamu menuju Tuhan. Radiyatan mardiyah, dengan mental legowo, ridho mek kabeh kodok dari pengiran. Ridho dimulai dari wong cilik, ridho dari wong cilik, dari wong gede, ridho dari wong gede, tidak ada keangkuhan, tidak ada kemewahan. Radiyatan mardiyah. Misalnya kados kula, zaman dari wong cilik iso mangan wis seneng. Bareng dadi kiai gede sandal harus ditoto tersinggung, kadang wong kurang hormat tersinggung malah lara kabeh. Umat model ngene tak ridani, misalnya umpama luwih elek dibandingane ya tak ridho ora modal kok emoh. Radiyatan mardiyah. Terusane sebuti fadkhuli fi ibadi. Maka prosedur pertama untuk masuk surga, masuklah dalam kriteria hambaku. Fadkhuli napa? Fi ibadi. Lagi wadkhuli napa? Jannah. Orang kalau sudah merasa kemawulan Allah itu pasti kayak di surga, karena dia merasa hanya dengan Allah. Jika rezeki yang ngerasa wae Allah, lagi jika rezeki yang ngerasa kersane Allah, sehingga dialeknya dia nyaman. Dialek dengan kehidupan, dialek dengan hukum sosial itu nyaman. Tapi ada uang ngerasa jadi Fir'aun, jadi pangeran malah loro. Uang be aku kok ora hormat karepe piye? Lho kowe kok nebak karepe uang? Wong liya di karep dhewe to. Wong kok nebak karepe wong, liya di karep dhewe. Aku wis ngetake wangi ngene jebule gak dimatur nuwun. Padha kono perasaane ngono. Jika kamu bisa nuntut situ juga napa? Nuntut. Mare kadang wong bangga, aku ora butuh kowe wae kok kowe mlete mbek aku. Lah kono pikirane ya padha ora butuh kowe. Sebalike. Iku gara-gara kowe memaksa diri dadi Fir'aun, dadi wong sing ngatur kehendake wong li. Akhirnya kena nebak-nebak. Mau ketemu aku ora takok, dimaksud piye? Ketemu toko ora takok, dimaksud piye? Nak ora takok, dimaksud kok pengen ora takok, ngono wis gampang. Senengane kok nebak-nebak. Malah ditebak-tebak. Maksudnya piye? Ketemu aku kok gak takok. Ya maksudnya kepengen kok gak takok. Nah, salahku apa ya nganti ra ditakoki? Ya salam ketemu. Mung ora ketemu ya ora roh nek ora ditakoki. Senengane kok nebak napa? Lha kula niku biasa nggih ngalami basaria. Misale kula nembe salah paham mbek bojo kula diamuk, kula iki biasa. Salahku apa bojoku ngamuk? Ya salahe dadi bojomu ora bojone iso diamuk. Masa bojomu bojo ngamuk wong liya. Aku ora pokoke dhuwit karep piye ora mungkin to. Ngamuk kowe mergo dianggap bojo. Dianggap bojo kok tersinggung. Paham ya? Karena tidak mungkin bojo njaluk dhuwit mbek wong liya, malah selingkuh tenan njaluk wong liya. Pira-pira bojo nyentak-nyentak kowe njaluk dhuwit kowe, artinya nganggo kowe cek bojo. Mau berpikir positif apa susahe. Nek bojo ngamuk, piye to Pak ora tau mbok dhuwit. Cek apike dhuwit. Wis aku wis suwering ra tau iso ngekeki, jek mbok percaya cek iso ngekeki.